Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih buat teman-teman Syafikers yang masih bertahan di Invest Sharing. Alhamdulillah kita sudah melewati 2 kali pertemuan. Yang Invest Sharing pertama dengan Ustadz Hamdi, kemudian Invest Sharing kedua dengan Bro Deriansyah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan bersama Bro Kevin Syahrizal. Beliau ini selaku CEO dan co-founder dari Syafiq. Jadi buat teman-teman Syafiker semua yang ingin bertanya mengenai Syafiq lebih dalam atau mempelajari Syafiq lebih dalam, insya Allah ini adalah saatnya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang akan diangkat adalah mengembangkan harta pribadi dengan investasi yang sesuai syariah. Nah, ini salah satu tema yang kalau saya sendiri sih lagi nunggu-nunggu gitu. Karena alhamdulillah mungkin dari sebagian teman-teman Allah kasih kelebihan harta, cuman bingung nih kalau mau dikembangkan untuk pribadi gimana caranya, karena ada sebagian mungkin teman-teman yang sibuk dengan kerjaan sehari-hari atau sebagai pebisnis, tapi tetap ingin mengembangkan hartanya seperti itu. Nah, alhamdulillah udah tergabung juga dengan Bro Kevin. Cuman sebelum kita masuk ke perkenalan dengan Bro Kev, sedikit saya mau membacakan tata tertib. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, tetap tertib untuk kegiatan invest sharing kita malam ini. Yang pasti adalah pertama kita harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari dari hari pertama hingga hari terakhir ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian yang kedua, selalu perhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu dan berinteraksi dengan narasumber, ahli ilmu, serta sesama peserta. Kemudian yang ketiga, pada saat mengikuti kegiatan, peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang terdaftar di Syafiq, di aplikasi Syafiq, di aplikasi Zoom Meeting ini. Kemudian yang keempat, tanya jawab akan dilakukan melalui komentar untuk menghemat waktu, kecuali dibutuhkan untuk penjelasan lebih detail. Kemudian yang kelima, harap memastikan voice-nya di-mute selama kegiatan berlangsung kecuali sesi tanya jawab atau diskusi yang telah diperbolehkan oleh pemateri ataupun moderator. Kemudian yang keenam, layanan live chat dapat digunakan pada sesi kuis dengan cara raise hand dan nanti akan ditunjuk oleh host. Kemudian untuk peserta akhwat harap mematikan video selama kegiatan berlangsung. Lalu selama kegiatan harap tidak menggunakan kata-kata yang berbau sara dan pornografi dalam diskusi atau live chat. Dan yang terakhir, admin Syafiq berhak melakukan tindakan yang diperlukan apabila diduga ada hal yang tidak pantas, baik melalui perkataan, teks, tulisan, atau tindakan lainnya. Mudah-mudahan tata tertib ini bisa dipahami oleh teman-teman Syafiker semua, sehingga jalannya invest sharing kita malam ini bisa lebih lancar. Dan alhamdulillah Bro Kevin Syahrizal sudah bergabung. Assalamualaikum Bro Kev, Ranger Kevin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro? Sehat Bro? Alhamdulillah Bro Wir. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kabar gimana? Alhamdulillah sehat-sehat juga di sini. Alhamdulillah. Bro, jadi insya Allah ini adalah invest sharing kita terakhir di pekan ini. Insya Allah Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak bagi teman-teman Syafiker semua. Dan seperti yang sebelumnya, insya Allah nanti kita ada pembahasan dulu, kemudian ada tanya jawab. Setelah tanya jawab, kita akan ada kuis. Nah, kali ini kuisnya ada 3 pemenang dan hadiahnya adalah buku dari Ustadz Amin Nurbaif, yaitu Pengantar Permodalan dalam Islam. Ada 3 pemenang insya Allah. Setelah itu, seperti biasa, buat teman-teman Syafiker semua, nanti di ujung ada form yang minta tolong untuk diisi, supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya untuk mengadakan event-event selanjutnya. Dan invest sharing kita kali ini didukung juga oleh Drobanian Izzah dan BIRT Indonesia. Jazakumullah khairan atas dukungan teman-teman semua. Dan waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bro Kev untuk melakukan presentasinya. Silakan Bro. Oke, terima kasih. Izin share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da mabad. Ya, terima kasih Syafikers untuk invest sharing kali ini. Ini sesi terakhir ya dari 3 hari, rangkaian terakhir. Jadi untuk saat ini yang pertama kan kita sudah ada dengan Ustadz Hamdi Hafizahullah terkait dengan investasi akhirat, lalu sempat juga diselingi dengan Broder terkait bagaimana sih mengenai brand ya. Nah, terakhir ini kita coba ngomongin juga nih mengenai investasi yang dunianya nih. Jadi ya ini lebih kepada sharing ya. Jadi kita sama-sama belajar juga. Nanti silakan kalau ada hal yang ditanyakan kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Oke, sebelum dimulai, mungkin sambil menunggu teman-teman juga, kita nonton dulu aja kali video dari Syafiq ya. Silakan. Kawan, pernah nggak kamu bercita-cita punya bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa ada unsur riba, goror, dan zolim? Sehingga harta yang dihasilkan pun penuh keberkahan. Tapi, dengan banyaknya kesibukan dan dana yang terbatas, cita-cita itu pun susah untuk diwujudkan. Eits, tenang saja, karena Syafiq, insya Allah, hadir sebagai solusi mewujudkan cita-cita kamu. Untuk memiliki bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan insya Allah juga akan memberikan keuntungan buat kamu. Syafiq adalah layanan permodalan urun dana digital syariah pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Syafiq membantu pengelola bisnis untuk mendapatkan permodalan sesuai syariat Islam dan membantu pemilik dana, yaitu kamu dan teman-teman investor lainnya, untuk bisa investasi berjamaah secara optimal, aman dan menguntungkan, serta penuh dengan keberkahan syariah. Syafiq sangat memperhatikan kehalalan suatu bisnis, mulai dari jenis bisnisnya hingga sumber dana dari bisnis tersebut, sehingga kamu bisa lebih tenang karena bisnis yang kamu miliki sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di aplikasi Syafiq, kamu bisa memilih bisnis yang kamu inginkan dengan mudah. Dan dengan berinvestasi bisnis melalui Syafiq, kamu bisa memiliki bisnis yang bebas riba, goror, dan zolim. Kamu juga akan mendapatkan legalitas bisnis, laporan keuangan tiap bulannya secara digital. Sehingga selain berkah untuk kamu, berkah juga untuk orang lain. Alhamdulillah, Syafiq percaya bahwa bersama-sama kita bisa memajukan perekonomian dengan penuh keberkahan syariah. Insya Allah. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung cek syafiq.id dan ikut juga jadi bagian dari investasi berjamaah bersama Syafiq. Oke, sempat di-mute tadi dikit. Sorry. Ya, jadi sedikit perkenalan ya dari hasil video tadi. Jadi perkenalan terkait dengan Syafiq. Syafiq adalah SCF pertama dan SCF syariah pertama berizin di Indonesia. Alhamdulillah kita kemarin pada bulan Agustus telah mendapatkan izin dari OJK menjadi yang pertama syariah. Jadi sebelum kita masuk materi mungkin sedikit perkenalan ya terkait dengan Syafiq. Dan kebetulan saat ini saya diampu untuk sharing ya terkait dengan kegiatan ataupun materi kali ini. Saya Kevin Syarizal selaku co-founder dan CEO dari Syafiq. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan investasi syariah yang detail ya, dalam hal ini securities crowdfunding, mungkin kita bahas sedikit terkait dengan investasi syariah itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya investasi itu apa sebenarnya ya. Kita harus pelajari apanya, kenapa, dan bagaimana cara berinvestasi. Jadi kalau kita tahu apa sih sebenarnya investasi itu ya. Jadi kalau saya lihat tuh banyak sekali definisi-definisi dari investasi itu apa sebenarnya. Namun saat ini saya ambil yang paling mendekati ya, mungkin paling mudah untuk kita pahami, yaitu adalah menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Ya karena kenapa? Ya kadang-kadang kita investasi nggak hanya duit ya, nggak hanya mobil dan sebagainya, kadang-kadang pun sampai kita SDM pun itu investasi kan kita ya. Kita sebagai owner atau pelaku usaha, kita bayar mahal karyawan, mungkin berapa ratus juta untuk kita gaji sebulan,
Kalau dipikir-pikir mahal ya, tapi ternyata itu investasi jadi ujung-ujungnya, karena nanti ternyata dengan ada aja mereka itu, jadi bisnis kita lebih cepat lagi berkembang gitu, secara eksponensial. Jadi itu termasuk investasi sebenarnya. Jadi apa sih definisi investasi itu sebenarnya luas sekali ya. Nah, jangan lupa juga investasi itu kadang-kadang juga ya beda-beda tipis ya dengan yang namanya spekulasi. Nah, kalau kita tahu apa sih sebenarnya beda investasi dan spekulasi. Nah, investasi itu sendiri itu biasa jangka panjang. Jadi memang tidak terlihat dalam waktu jangka pendek ya. Bisa juga, namun memang lebih banyak itu jangka panjang dan memang itu memang kita untuk membeli aset itu untuk menahan ya. Jadi kita nggak langsung kita jual lagi atau seperti apa. Jadi memang kita tunggu perkembangannya dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang. Nah, berbeda dengan spekulasi. Nah, biasanya itu jangka pendek tuh. Dan kadang-kadang kita invest ini ataupun kita melakukan ini itu memanfaatkan tadi ketidakefisienan pasar atau ketidaktahuan pasar atau orang-orang lain ya. Jadi kita melakukan spekulasi di situ. Jadi mengambil tadi ya cuan yang dalam waktu singkat ya dengan spekulasi tersebut. Nah, lalu kenapa sih kita harus investasi nih? Nah, ini juga harus kita pikirkan juga Syafikers. Jadi apa sih kita kenapa harus investasi? Pasti ada tujuannya ya. Ya, ada banyak sekali tujuan-tujuan yang bisa kita dapatkan ya. Sebenarnya itu paling mudahnya apa sih? Ya tadi melindungi nilai aset dari inflasi. Nah, inilah kadang-kadang ya juga jadi problem nih. Kita misalnya punya duit saat ini 100.000 mungkin kita bisa ya belanja beli makanan mungkin nasi padang kita 100.000 mungkin kalau zaman dulu ya, kalau zaman kayak saya dulu masih ya kuliah dulu mungkin 10.000 13.000 dapat nasi padang yang udah banyak ya. Sekarang mungkin harga segitu paling ya tadi ya dapatnya ya untuk 2 porsi atau ya bisa sendiri pun bisa 100.000 makan nasi padang kan. Dan itu kenapa? Itu karena inflasi. Jadi makin naik inflasi kita. Nah, dengan kita investasi, kita punya income atau return itu tadi ya untuk agar menjaga dari inflasi tersebut. Dan jelas kita tujuan investasi lainnya itu biasanya itu memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Ya kadang-kadang kan kita melakukan itu nanti ya, biasa nanti di waktu yang akan datang tuh kita butuh nih hal-hal apa saja yang bisa jadi dana darurat dan sebagainya. Nah, dengan kita investasi kita bisa memiliki tadi return tambahan untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu jangan lupa juga luruskan niat nih dan tetapkan tujuan keuangan kita. Jadi memang baik lagi ya seperti kata Ustadz Hamdi juga, kita juga kalau bisa berinvestasi pun tujuannya itu jelas, jangan hanya untuk diri sendiri nih. Ya minimal kita niatkan untuk tadi membantu sesama ya kaum muslimin, misalnya kita investasi agar misalnya usaha si kaum muslimin itu bisa berjalan, bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa memojokkan ekonomi umat. Nah, itu hal tersebut coba kita tanamkan tuh untuk pada saat kita berinvestasi. Dan tadi tetapkan tujuan keuangan, apakah ini jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Lalu kita juga harus tahu nih profil resiko kita sebelum berinvestasi. Jadi ada 4 ya. Ada yang sangat konservatif tuh. Ya biasanya tuh tadi yang penting keutuhan nilai pokoknya investasi itu lebih penting dibandingkan potensi keuntungan besar. Jadi betul sangat aman lah, dia pengennya tuh investasi yang aman. Ya sebagai contoh mungkin seperti deposito, itu kan sangat aman dijamin sama perbankan itu sendiri ya. Nah itu dia mengambil deposito karena dia tipikalnya adalah sangat konservatif. Atau mungkin naik sedikit lagi ke kuadran yang satu lagi nih, konservatif. Ya lebih menyukai instrumen investasi dengan resiko maupun fluktuasi rendah. Seperti apa contohnya? Sukuk. Namun bukan sukuk yang tadi ya, bukan sukuk yang di SCF ya, ini sukuk yang di bursa. Tadi ya imbal hasilnya itu nggak besar, mungkin cuman ya 3-5% mungkin ya per tahunnya, namun tadi ini pun relatif lebih aman. Lanjut lagi ke kuadran selanjutnya, itu adalah moderat. Nah, biasanya investor ini mulai berani nih mengambil risiko lebih besar demi potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, di sinilah biasanya ini di fintech ya, peer-to-peer ataupun SCF ini biasanya pemodal mulai berani di sini nih, karena imbal hasilnya biasa lebih tinggi dibandingkan tadi deposito ataupun sukuk, sedikit lebih besar. Nah, yang terakhir adalah agresif. Biasanya pemodal ini tidak keberatan nih menerima resiko serta ya fluktuasinya tinggi tadi ya, demi potensi hasil investasi yang baik di masa depan. Nah, biasanya apa sih contohnya tadi? Saham di bursa tuh. Ya tadi ya, bisa mendapatkan tadi kadang-kadang spekulasi dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan ya tadi keuntungan yang relatif sangat-sangat besar. Tapi tadi kalau misalnya kita lagi boncos istilahnya, wah itu betul-betul juga sama juga, entar ruginya pun sama juga. Tadi ya, high risk, high return. Nah, selanjutnya kita mengkerucutkan lagi nih
kepada jenis-jenis instrumen investasi syariahnya sendiri. Jadi ada berbagai macam ya instrumen syariah sendiri ya. Nah, kita bagi nih, ada di pasar uang, pasar modal, perbankan, asuransi dan sebagainya. Ini kita ngomongin ini secara umum ya. Kita bukan berbicara mengenai kaidah fikihnya apakah dari yang syariah ini sendiri ada hal-hal yang sebenarnya dilanggar atau tidak, bukan. Kita membicarakan secara umumnya ya. Karena baik lagi ini semua kan sudah diatur juga oleh DSN MUI ya. Namun baik lagi di sini kadang-kadang ada perbedaan kan pendapat apakah ini syariah atau tidak. Biasanya peraturan tersebut biasa syariah, namun kadang-kadang yang nakal itu bukannya di peraturan sendiri, lebih kepada tadi para penyelenggara sendiri. Kadang-kadang yang itu yang membuat jadi tidak syariah sebenarnya di situ, yang tidak comply terhadap syariahnya sendiri. Jadi di sini ada berbagai macam, ada dari jual beli mata uang, saham syariah, sukuk dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, karena ada yang istilah kita ada yang high risk, high return ya di sini ya. Jadi kelihatan nih, di sini makin itu kurvanya makin naik, tandanya makin tinggi juga imbal hasil, tapi berbanding lurus juga dengan risiko yang ada. Nah, paling rendah itu apa tadi? Emas, properti, reksadana ini risiko cukup kecil ya. Makin naik nanti makin moderat, ada pendanaan fintech atau ada reksadana campuran atau unit link syariah, asuransi istilahnya. Dan makin tinggi ada jual beli falas, saham, reksadana dan sebagainya. Ya di sini saya disclaimer dulu ya. Ini terkait dengan kalau detail untuk pertanyaan ini mungkin lebih pada ahlinya ya. Apa sih kenapa bisa tinggi sekali dan sebagainya itu lebih pada ahlinya, nanti bisa mungkin ditanyakan ke lain waktu. Namun inilah gambarannya bahwa ada setiap investasi syariah pun ada yang namanya risiko. Tapi baik lagi risiko itu pasti berbanding dengan imbal hasil yang dia dapatkan juga. Dan terakhir, kita kalau melihat tadi investasi tersebut, nah disinilah perbedaannya. Pahami harus dari sini juga nih. Jadi tadi walaupun yang namanya investasi syariah, kita harus sebagai pemodal atau investor harus ingat 3 hal ini nih. Paling utama, bisa disebut dengan instrumen syariah itu seperti apa? Ada 3 bagian ini. Pertama, jenis usahanya. Nah, kita harus pastikan dulu nih, ini apa nih usaha yang kita investasikan ini? Yang pasti sebagai contoh, dia tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh apa ya, kita nggak mungkin kita investasi di jasa keuangan ribawi, atau perjudian, homer, dan sebagainya kan, atau tadi prostitusi dan lain-lainnya. Kita tidak mungkin kan, itu tandanya udah melanggar dari jenis usaha sendiri. Otomatis kita nggak bakal investasi sana. Lalu yang kedua, mekanisme pengelolaan usahanya seperti apa. Jadi tadi, di dalam usaha sendiri, kita harus cek tuh, oke lah dia nggak jual ribawi dan sebagainya, tapi ternyata di dalam sini dia transaksinya tadi, dia melakukan hal goib ya, gharar, zolim, dan riba. Ataupun tadi, dia ternyata kalau untuk dapetin proyek ini, dia mesti riswah, nyuap itu dulu. Nah, itu kan tandanya kan pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat kan. Nah, ini juga, ini harus dipahami nih, mekanisme pengelolaan usaha. Dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangannya. Jadi tadi ini terkait dengan dia bagaimana dia berkegiatan di dalam bisnisnya sendiri, apakah sesuai dengan syariat, dan ini terkait dengan pengelolaan keuangannya. Sebagai contoh apa? Tadi, dia investasi, kita tidak mengandung hutang ribawi. Jadi yang kita investasikan tersebut, perusahaan yang kita investasikan itu tidak ada hutang ribawinya. Apakah dia ada pinjaman ke perbankan, konven, peer-to-peer, SCF, konven, dan sebagainya. Itu tidak, dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini kita pastikan. Jadi mohon diingat, Syafikers, 3 hal inilah yang harus diingat ya, jenis usaha, mekanisme pengelolaan usaha, sama pengelolaan keuangan. Selanjutnya, kita coba kerucutkan lagi terkait dengan securities crowdfunding. Nah, ini tadi, ini salah satu dari jenis investasi syariah. Nah, kalau kita mau ngomongin SF dulu, pasti kita juga harus tahu dulu apa sih dasarnya ya. OJK dalam hal ini regulator itu menerbitkan yang namanya sistem SCF sendiri gitu. Di sini kita lihat bahwa kalau secara umum OJK kenapa sih membuat ini? Ya kita lihat dari pemaparan dari Pak Wimbo ya, selaku ex dari ketua Dewan Komisioner OJK, itu adalah anak-anak muda yang biasanya piknik ya spendingnya sekarang ya terbatas ya, karena kenapa? Ya ini karena COVID kemarin kan, sehingga coba nih silakan nih uangnya dimasukkan ke pasar modal, mulai investasi yang kami ciptakan semua elektronik, tidak perlu hadir fisik menggunakan internet. Nah di sini nih, jadi dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih,
tadi ya banyak juga orang tadi generasi milenial terutama ya, dia kadang-kadang yang punya kelebihan duit bingung nih mau ngapain ya duitnya ini ya. Selama ini dia pengen spending atau jalan-jalan, ternyata qadarullah karena pandemi itu agak berkurang tuh hal tersebut tuh, sehingga dia otomatis surplus terkait dengan dananya. Nah, ini bisa tadi diarahkan untuk bisa berinvestasi di securities crowdfunding. Jadi jelas di sini kegiatan SF ini sudah mendapatkan izin dari regulator ya. Jadi intinya investasi di sini bukan bodong ya, karena sudah ada regulator yang mengawasinya semua. Nah, di sini terkait dengan kita ngomongin lebih detail lagi nih, apa sih sebenarnya SF itu ya? Jadi SF itu sebenarnya sama ya, seperti lembaga keuangan pada umumnya, di mana kita mempertemukan pelaku usaha yang membutuhkan dana dengan para investor atau pemilik dana yang berlebih ya. Nah, itu di sebuah platform. Kalau paling mudah kita sebutnya sebagai financial technology ya, atau fintech ya. Nah, di situ sebenarnya sistemnya seperti itu, sama kayak perbankan, namun tadi ya menggunakan teknologi. Nah, namun apa bedanya juga dibandingkan dengan produk-produk lainnya? Ya, terutama kadang-kadang orang bingung nih dibandingkan dengan peer-to-peer nih yang lagi ngetren ya. Peer-to-peer sendiri kan ada yang apa ya, ada yang produktif untuk usaha, ada juga yang tadi pinjol ya, pinjaman online ya, itu yang biasa untuk konsumtif tuh. Nah, bedanya apa dengan kita dengan peer-to-peer? Itu adalah kita ada underlying-nya berupa efek atau surat berharga. Jadi di sini surat berharga tersebut adalah saham atau sukuk. Jadi investor tersebut membeli surat berharga. Di sini berbeda dengan peer-to-peer ya. Peer-to-peer tidak ada hal tersebut. Dan kalau kita, si pemodal itu, dia membeli surat berharga yang nanti tercatat di Custodian Central Effect, di mana nanti kita bisa cek langsung nih, kita investasi di suatu SCF, kita beli apa, itu tercatat tuh. Nanti kita bisa lihat di sebuah website tertentu. Nah, produknya ada dua, SF sendiri. Itu adalah karena kita syariah, itu ada saham syariah dan ada sukuk. Nah, ini bedanya apa nih? Nah, kalau saham syariah sendiri, itu para investor itu nanti dia berinvestasi di sebuah perusahaan. Langsung, kita sebagai pemilik perusahaan tersebut. Jadi di mana nanti yang butuh dana, dia melepas terus sebagian kepemilikan sahamnya, nanti dibeli oleh para investor. Jadi investor sebagai pemilik juga ya, pemilik saham. Ya, besarnya berapa tergantung dari porsi saham yang dimiliki. Nah, apa sih karakteristiknya sendiri? Jadi jangka waktunya tidak terbatas. Ya tadi ya, kita kan karena udah chip in ke dalam sana, udah otomatis kita pemilik perusahaan tersebut selamanya sampai kita jual kembali kepada orang lain. Di sini juga nggak ada jaminan ya tadi karena kan kita beli sahamnya ya. Dan di sini beda dengan di bursa. Kalau di bursa itu kita misal kalau kayak saham-saham yang di bursa itu kan saham-saham perusahaan besar ya. Karena kita ini UKM fokusnya, itu tadi kita bisa jual beli kan, bisa daily trading, bisa jual beli saham tersebut. Nah, di sini enggak nih. Di sini kita baru bisa jual saham kita yang sudah punya itu setelah setahun pendanaan berjalan. Jadi di sini OJK ya ibaratnya mengarahkan agar nih si investor ini betul lah memiliki perusahaan ini nih, harapannya tadi mendapatkan imbal hasil dan tadi stay di perusahaan tersebut jangka waktunya minimal 1 tahun. Dan yang kedua produk kita adalah sukuk. Bedanya apa dengan saham? Sama sebenarnya, sama-sama kita bersirkah atau bekerja sama dengan pelaku usaha, namun kita tidak masuk ke dalam perusahaannya, tidak memiliki perusahaannya. Yang kita miliki adalah apa? Yang kita miliki adalah proyeknya. Jadi misalnya ada sebuah UKMA, dia lagi ada proyek, misalnya ada pengadaan barang dari Kementerian Kesehatan misalnya gitu. Nah, dia butuh dana. Nah, dia minta mengajak para investor untuk yuk kita sama-sama yuk bantuin kita nih, kita mau ada bisnis ini, mau ada proyek pengadaan kesehatan gini-gini. Nah itu, nah di sana si pemodal tersebut membeli atau memiliki bagian dari proyek tersebut. Tapi bedanya apa tadi ya? Dia nggak punya perusahaannya, dia tidak masuk di perusahaannya, tapi dia berada di proyek tertentu saja. Nah di sini jangka waktu itu dia 2 tahun kegiatannya maksimal ya. Namun kalau pengalaman kita, mungkin Syafikers juga pernah lihat ya. Ada juga yang jangka pendek juga ada, yang 2 tahun pun juga ada. Kita berbagai macam. Dan di sini ada underlying-nya. Jadi jelas, ini berbeda dengan obligasi ya. Obligasi itu kan sama ya, kalau orang tuh mengistilahkan sukuk itu obligasi syariah. Namun di sini berbeda. Kalau obligasi itu basic adalah hutang piutang, kalau kita jelas nih, kita ada underlying-nya, apa yang kita mau kerjakan nih. Nah, di situ beda kita dengan obligasi konvensional tersebut.
Dan di sini berbeda dengan di bursa. Kalau di bursa sukuknya itu, sukuk yang di bursa itu bisa diperjualbelikan. Namun kalau di SCF tidak dapat diperdagangkan. Jadi si investor itu memiliki hingga proyeknya selesai. Ini secara singkat, tadi ya kegiatan SCF itu sampai 10 miliar. Jadi nanti jika ada pelaku usaha, itu bisa mendapatkan pendanaan hingga 10 miliar. Lalu ada biaya nggak sih kita untuk terkait dengan SCF sendiri? Nah, ini sebenarnya masing-masing dari penyelenggara SCF itu berbeda-beda ya terkait dengan kebijakannya. Nah, kalau di Syafiq sendiri, kebetulan untuk para investor, mereka tidak dikenakan sama sekali biaya. Ataupun tadi, Syafiq tidak mengenakan biaya kepada para investor. Jadi free. Namun memang ada biaya terkait tadi ya, penyimpanan efek tersebut. Dan pencatatannya, itu kan nanti dicatat atau disimpan itu oleh bank kasedian. Nah, itu ada fee-nya di sini 0,12%, tapi itu tadi itu bukan buat Syafiq, itu langsung buat bank kasediannya. Karena dia menyimpan efek yang dimiliki oleh para pemodal. Dan di sini pun selain ini sebenarnya pemodal itu juga ada kena itu berupa pajak. Tadi ya karena kita ini investasi tadi tidak terlepas juga dari pajak ya. Nah, pajaknya sendiri itu final, dalam artian apa? Jadi pada saat si investor itu mendapatkan bagi hasil yang diterima bersih itu sudah potong pajak final. Kalau tidak salah saham itu 10%, kalau sukuk itu 15%. Jadi gitu. Nah, ini cara perhitungannya. Jadi tadi ya, kita punya 2 produk, tadi saham dan sukuk. Nah, coba kita bahas sedikit dulu terkait bagaimana sih kita bisa melihat pembagian dari saham atau pembagian bagi hasil dari saham. Nah, perlu kita ketahui saham itu bagaimana investor itu mendapat keuntungan tuh dari saham tuh ada 2. Yang pertama itu adalah capital gain dan yang kedua adalah dividen. Capital gain itu apa tadi? Kita misalnya beli sahamnya UKMA ini kita beli kemarin belinya harganya 100 perak. Nah, kita jual nanti setelah di tahun pertama itu 200 perak. Nah, kita ada keuntungan 100% tadi kan ya. Itulah capital gain, keuntungan kita. Dan satu lagi itu adalah dividen. Dividen itu apa? Itu adalah bagi hasil tadi dari usaha si UKM tadi. Misalnya dia usahanya jalan, ada profit, dari profit bersih tersebut, profit marginnya dibagi-bagi kepada para investor. Itu simpelnya gitu ya. Jadi kalau para investor yang invest di saham, dia punya 2 kepemilikan nanti, 2 pendapatan, yaitu dividen dan capital gain. Nah, ini cara ngitung ya, ini secara simpel ya, biar kita sama-sama tahu juga bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan nilai dividen kita ya. Ini kita ngomongin dividen ya. Kalau capital gain kan itu nanti ya pada saat jual beli sahamnya saja. Kalau dividen itu berbeda. Nah, sebagai contoh, ini ada PT ABC, dia lagi mau bagi dividen nih. Jadi dia pada tahun 2020 dia udah tutup buku, dia mau bagi dividen nih kepada para investor. Nah, sebagai contoh, komposisi pemegang saham PT ABC tersebut itu modalnya 2 miliar. Pembagiannya adalah si penerbit atau pelaku usaha itu 60% komposisinya, si pemodal 40%. Dengan jumlah lembar saham 2 juta. Ini asumsi aja ya. Nah, sebelum kita untuk sedikit informasi, sebelum kita bagi-bagi dividen itu nanti bakal ada RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi ntar ada RUPS istilah kita ya. Nah, kita tentukan ya kita mau bagi berapa persen nih tahun ini bagi dividennya dan sebagainya. Itu nanti ditentukan di RUPS. Nah, kita asumsikan dari hasil pendapatan kita yang 100% tadi, kita simpan laba ditahan jadi 20%. Ibaratnya namanya laba ditahan ya. Jadi kita simpan 20%, yang bisa dibagikan itu sebesar 80%. Sebenarnya kenapa sih 20% ini? Ini ada tanda bintang ya. Jadi memang ada undang-undang PT itu, undang-undang perusahaan tersebut mewajibkan kita harus mencadangkan dari keuntungan. Itu memang diwajibkan. Jadi kalau kita punya keuntungan nggak bisa langsung dibagi 100%. Minimal 20%. Hingga ini terpenuhi jumlah dananya itu terpenuhi minimal 20% dari modal saham. Jadi ini harus terpenuhi di angka 1 miliar ya kira-kira ya. Jadi 1 miliar udah dicadangkan baru kita bisa bagi ke
tahun ke depannya itu bisa full untuk pembagian bagi hasilnya. Nah, taruhlah laba tahun 2020 itu 500 juta nih. Jadi PT ABC bisa mengenerate profit sebesar 500 juta di tahun 2020. Nah, tadi kan ada ketetapan ya dari Rups laba ditahan 20%. Jadi ini 100 juta nih. Ini tandanya harus ditahan. Jadi kita nggak boleh bagikan nih kepada para pemegang saham. Jadi laba yang bisa dibagikan itu berapa? 400 juta ya. 500 kurang 100 juta. Nah, nanti dari 400 juta tersebut baru udah dibagi berdasarkan porsi kepemilikan sahamnya tersebut. Jadi tadi penerbit 60, pemodal 40%. Dibagilah segini. Nah, simpelnya seperti itu tuh. Nanti kalau kita mau cek rasionya tadi ya, dividen tadi kita bagi lembar sahamnya berapa? Misalnya 140 juta dibagikan lembar sahamnya 2 juta. Sekitar 200, jadi dapat 200 ya. Sorry, 400 juta kita bagi 2 juta. Jadi dividen itu 200 rupiah per lembar yang kita dapatkan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita hitung dividen yield-nya itu sekitar 20%. Jadi ibaratnya setahun ini dapatnya 20% lah yield dari imbal hasilnya. Nah, ini terkait dengan pembagian dividen. Kalau Syafikers itu investasinya itu di saham. Nah, bagaimana dengan di sukuk? Nah, di sukuk itu ada 2 sebenarnya. Kenapa ada 2? Jadi ada imbal hasil itu yang floating. Dalam arti apa? Dia nggak tetap, tergantung dari performance perusahaannya. Dan ada satu lagi yang fix. Itu tadi tetap. Angkanya pasti segitu. Nah, apa bedanya? Itu karena kenapa bedanya itu tergantung dari akadnya ya, akad yang digunakan. Nah, sebagai contoh, di sini di slide adalah terkait dengan floating rate, hitungan floating rate tersendiri. Nah, ini kita asumsikan ada proyek milik PT KLM, nilai proyeknya 2 miliar. 2 miliar, dia punya tenor 6 bulan nih. Jadi proyek ini akan selesai, akan dibalik modal pokok dan modalnya sebesar 6 bulan. Nah, nanti akan dibayarkan ibaratnya pembayaran kupon bagi imbal hasil per 3 bulan. Jadi nanti per 3 bulan bakal imbal hasil, nanti di bulan terakhir, di bulan ke-6, bakal dibalikin juga pokok modalnya ya. Ya, ibarat seperti itu mudahnya. Nah, dia menggunakan akad mudharabah. Nah, sedikit mungkin gambaran apa sih akad mudharabah itu. Gampangnya gini, akad mudharabah adalah akad kerjasama ya. Jadi investornya itu setor semua modalnya. Jadi 2 miliar ini dibiayain semua oleh investor. Yang mengerjakan adalah tadi penerbit atau kalau kita sebutnya mudharib ya, pelaku usahanya. Jadi semua pure dari investor dananya. Jadi 2 miliar itu semua dari investor. Nah, ini kita sebut dengan mudharabah. Nanti pembagian bagi hasilnya tergantung kesepakatan. Nah, di sini kesepakatannya itu kita asumsikan kesepakatannya nanti dari bagi hasil tersebut penerbit dapat 70%, pemodal dapat 30%. Dengan jumlah unit 2 juta. 2 juta itu jumlah unit dari nilai proyeknya ya. Tadi kan kalau saham tuh lembar saham ya, kalau kita sebut di sukuk itu unit. Nah, di sini kita mulai nih perhitungan pembagian imbal hasil PT KLM. Sebagai contoh, kan ini 6 bulan ya jangka waktunya ya. Nanti bakal dibagi per 3 bulan bagi imbal hasilnya. Nah, didapatkan proyek imbal hasilnya itu untuk bulan 1 sampai 3 itu diasumsikan 200 juta nih. Nah, bagaimana pembagiannya? Tadi simpel. 200 juta tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan tadi, 70-30. Jadi 70 buat penerbit, 30 buat pemodal. Lalu nanti di bulan keempat beda lagi nih. Ternyata pas bulan keempat dia bisa mendapatkan 300 juta nih keuntungannya. Tadi 200 juta, ini 300 juta. Beda kan? Ini sebenarnya beda kan angka revenue-nya dari si proyek tersebut. Nah, dari 300 juta ini dibagi lagi nih, 70 per 30. Jadi yang angkanya fix itu bukan angka revenue-nya, tapi angka imbal hasilnya 70-30. Mau berapapun ini angkanya tetap di imbal hasil di 70-30. Mau ini 100 juta atau 500 juta dan sebagainya, itu angkanya fix di angka nisbahnya. 70-30. Plus nanti ternyata di bulan terakhir dikembalikan modalnya 2 miliar. Jadi ibaratnya investor itu selain mendapatkan modal balik 2 miliar tadi ya, dia mendapatkan juga keuntungan imbal hasil 60 plus 90 atau 150 juta. Nah, kita asumsikan dengan hitungan mendapatkan ROI-nya itu, return on investment itu sebesar 7,5% untuk jangka waktu tadi 6 bulan. Itu tadi yang floating ya. Jadi itu semua tergantung dari performance kegiatan bisnisnya. Nah, ada satu lagi nih yang fix.
Apa nih bedanya tadi yang sempat saya bilang, ini angka pembayarannya atau angka yang bakal diterima tuh udah kelihatan nih, ini kita bakal dapat sekian. Nah, itu apa? Itu dengan pola namanya akadnya itu jual beli biasanya. Jadi sama tadi ya, misalnya contoh nilai proyeknya 2 miliar, tenornya 6 bulan, nanti pembayaran kupon imbal hasilnya itu sama. Kita tadi asumsikan sama kayak sebelumnya 3 bulan. Tapi menggunakan akadnya jual beli. Dalam hal ini kita pakai akad jual beli namanya murabahah. Apa itu murabahah? Simpelnya murabahah itu akad jual beli di mana kita kasih tahu nih kepada pembelinya terkait modal kita pada saat membeli barang tersebut. Sebagai contoh misalnya saya punya yang butuh dana ini dia mau beli mobil, tapi karena dia tidak punya dana, dia minta tolong nih kepada Browira, tolong dong, gue pengen beli mobil ini, tolong bisa nggak dibeliin dulu. Jadi ibaratnya ditransaksikan dulu. Oke, mau speknya seperti apa, Vin? Yang gini. Misalnya mobilnya Toyota Kijang LGX gitu ya, jadul banget ya LGX. Kijang LGX, mobil kayak gini, harganya berapa? Harganya 100 juta. Oke, Wira beli itu mobil tersebut 100 juta. Nah, itu jadi milik Wira sebenarnya kan ya mobilnya ya. Tapi karena itu yang butuh adalah gua, Wira jual ke gua. Oke, Bro Kev, gue beli mobil ini 100 juta harganya. Gue jual ke lo, gue naikin 10% ya, margin gue ya. Jadi gue jual 110 juta. Oke, deal. Nanti terus gue bilang, Bro Wir, karena gue dananya terbatas, gue belinya nyicil ya. Jadi harga 110 juta itu gue nyicil selama misalnya 1 tahun. Oke, deal. Jadi kayak gitu. Jadi angkanya fix kan, udah kebayangkan 1000 Bro Wir itu dapat 110 juta dengan cara cicilan gitu kan ya. Simpelnya seperti itu. Jadi dia punya margin 10%. Sama juga dengan kayak gini nih. Jadi kita karena akadnya jual beli, kita udah tentukan margin kita di awal. Kita misal contoh di sini 10% marginnya ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam sistem, ke dalam hitungan pembagian bagi hasil tadi kan, kita nilai proyeknya 2 miliar plus margin tadi 10%, jadi 200 juta ya. Jadi 2,2 miliar. Nah di sini enaknya murabahah ini fleksibel tadi, tergantung kesepakatan mau nyicilnya itu kan angka 2,2 ini kan udah angka fix ya. Apakah dia mau nyicilnya itu langsung dibagi 2? Kan tadi kan per 3 bulan ya. Langsung 2,2 bagi 2. Jadi ntar per 3 bulan tuh nyicilnya 1,1 sama 1,1 nih. Selesai kan ya. Atau tadi pokoknya yang 2 miliar tuh di akhir bulan. Tapi yang per 3 bulan tuh cicilannya aja, marginnya 100 juta, nanti di akhir 2 miliar. Nah, di sini sama hitungannya, di sini didapatkan ROI-nya 10%. Jadi ini beda ya, kelihatannya Shaficers-nya bedanya ya. Kalau tadi itu angkanya floating, kalau ini angka yang kita didapatkan oleh para investor itu angkanya fix tuh angkanya. Udah kebayang tuh, di angka 10% tadi dari nilai proyeknya. Riba nggak nih? Ya nggak riba dong, karena kan ini kan bukan pinjam-minjam, kan jelas kan, akadnya jual beli kan, bukan pinjam-minjam. Oke, lalu apa sih mitigasi yang dilakukan ya? Jadi setiap penyelenggara SF sendiri punya mitigasi ya. Ini mitigasi untuk apa? Ini untuk tadi ya, untuk agar industri kita atau ekosistem kita itu bisa berjalan dengan aman dan nyaman ya, harapannya ya. Karena kenapa kan tadi, kalau investasi di UKM kan tadi ya, kan kita kan high risk, bukan high risk ya. Tadi kalau emang ada resiko, pasti juga berbanding tadi ya. Ada namanya keuntungan, pasti berbanding juga dengan resiko yang ada. Nah, agar itu semua bisa dikontrol semua, kita harus minimal punya mitigasinya. Nah, di Shafiq sendiri tadi, kita punya 2 parameter, bagaimana kita menjaga proyek tersebut agar bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Dalam 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan syariah, ini paling penting kan. Ya baik lagi, investor atau Shafiqers pasti dong pengen investasi sesuai dengan syariah kan. Apa artinya cuannya besar tapi nggak syariah, nggak berkah kan, ya sama juga bohong kan ya. Yang kedua, tetap kita nggak bisa pungkiri bisnis. Kita bakal pilih juga bisnis-bisnis yang tadi ya, yang relatif lebih aman. Nah, sebagai contoh, kita lakukan nanti proyek-proyek tersebut, kita lakukan audit per 3 bulan nih. Kita lihat nih, apakah usahanya ini tetap berjalan di jalan yang lurus gitu kan ya, apa dia bercabang-cabang, berkelok-kelok nih. Kita bakal cek juga nih, terkait dengan syariahnya. Nah, nanti misalnya kalau dia ada kegiatan yang tidak syariah, tiba-tiba pas kita cek, kita lakukan audit secara detail, oh ada tidak syariah, kita infokan nih, ayo harus dirubah gini-gini. Nah, kayak gitu-gitulah. Karena kita bakal info ini minimal tuh sebulan sekali kepada para pemodal ya.
per 3 bulan ini lebih kepada auditnya lebih detail, tapi per bulannya tetap kita kontrol terkait dengan syariah maupun bisnisnya. Ini sebagai contoh. Lalu di sisi bisnisnya kita bakal cek nih, kita bakal pilih investasi atau proyek-proyek yang tadi ya. Misal kalau itu berbentuk saham, kita bakal pilih tadi bisnisnya yang income-nya tetap. Ya kebayang lah apa dia ada per bulan ada penghasilan. Terus dia punya juga fixed asset tadi. Jadi misal kalau Qadarullah misalnya kenapa-napa, kan dia punya aset bisa dijual, nanti bisa dibagikan kepada para investor juga. Lalu kalau sukuk, karena ini project base, ya kita bakal pilih proyek-proyek tadi yang aman ya, proyek pemerintah, kementerian, BUMN, korporasi, atau multinational company, dan sebagainya. Tadi ini juga dia punya jaminan tambahan minimal 150%. Jadi tadi memang dia serius nih terkait dengan kegiatan ini. Hal ini kita lakukan apa? Untuk balik lagi, untuk menjaga ekosistem dari kegiatan securities crowdfunding, baik dari pemodal maupun para pebisnisnya atau penerbitnya. Lalu ini terkait dengan eksekusi jaminan. Nah, tadi ada jaminan juga ya kalau misal di sukuk ya. Namun tadi, baik lagi, yang namanya jaminan ini perlu kita Syafikers tahu, ini bukan menjamin resiko ya. Bukan menjamin resiko. Resiko itu pasti ada. Baik lagi, kalau namanya terjamin sama juga kita riba kan, tadi kita minjem duit bakal hilang duit kita karena kan tadi kan kita terjamin resikonya. Ini bukan. Resiko, jaminan ini ada karena kenapa? Dan itu satu pertama, itu untuk bukti keseriusan dari si pelaku usaha tadi. Dengan dia punya jaminan, dia memberikan jaminan kepada pemodal, itu tanda dia bukti serius nih, dia pengen berbisnis serius, bukan main-main, makanya dia ngasih jaminan. Yang kedua, jaminan ini tidak bakal dieksekusi kalau itu memang ternyata qadarullah bisnisnya itu tadi rugi, namun bukan karena one prestasi. Dia terlihat di sini ya. Jadi misalnya nih contoh, kalau kita langsung masuk ke dalam bagannya, misal ada kerugian, itu harus dicek dulu nih. Ternyata qadarullah nih proyek kerugian lagi jalan nih. Kita cek dulu nih sama Syafiq, ini one prestasi bukan ya? Kalau tidak one prestasi memang qadarullah ternyata karena COVID, waduh nih karena COVID nih jadi penjualan lagi stagnan nih si vendor kita pun atau si buyer kita pun nggak bisa bayar ke kita dulu nih, ditunda, nah sebagainya. Nah itu tandanya ditanggung bersama-sama. Karena itulah resiko bisnis ya. Jadi ini tidak bisa nih namanya jaminan itu dieksekusi, nggak bisa karena itulah resiko yang ada. Nah kalau ternyata itu dia ini betul on prestasi, dilakukanlah negosiasi dengan pelaku usahanya. Ayo tolong dong dibantu nih bagaimana nih untuk penyelesaiannya kalau misalnya dewan prestasi ternyata duitnya dipakai untuk side streaming atau dipakai tadi ya dana yang untuk proyek A ternyata dipakai untuk beli aset pribadi dan sebagainya. Nah itu harus dicek tuh. Ayo bisa nggak balikin dananya tersebut, tolong jual asetnya, kembalikan dana si investor. Oke, kalau si ternyata penerbit menyanggupi kooperatif, oke, tandanya udah berhasil kan, nggak perlu dieksekusi tapi dikembalikan sebesar kerugian tadi ya. Nah tapi ternyata si pelaku usahanya bandel gitu kan, nggak mau tahu gini, udah kita eksekusi jaminannya. Karena dia udah investasi dan tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya. Jadi baik lagi, di sini jaminan itu bukan sebuah mengcover kerugian ya, berbeda dengan tadi ya, dengan yang di lembaga ribawi atau konvensional ya. Kalau yang namanya jaminan ya tadi, pokoknya kalau misalnya rugi langsung dieksekusi. Nah kita tidak seperti itu. Terakhir, simpel ya, mungkin ini sering disampaikan oleh Bro Wir dan rekan dan Rangers lainnya ya, bagaimana sih cara kita investasi di SF ya, sama ya. Simpelnya dia registrasi di website kita, nanti kalau sudah di EQYC, sudah dicek dan sudah layak untuk bisa menjadi pemodal, nanti langsung deh dia bisa para pemodal bisa untuk memilih bisnis yang sedang dikampanyekan. Nanti jangan lupa, ini tahap yang terpenting, membaca prospektus ya. Jadi betul-betul kita nggak beli kucing dalam karung, kita lihat usaha dia itu seperti apa, kita baca terkait dengan hal-hal ya jeroan dari perusahaan tersebut yang kita mau investasikan seperti apa. Kalau kita nyaman, kita ngerasa oh ini layak, kita investasi. Karena di sini balik lagi, Syafiq sama sekali tidak merekomendasikan untuk membeli suatu perusahaan. Kita tidak boleh. Kita bukan lembaga penasihat, bukan lembaga tadi ya sebagai penasihat investasi, bukan. Kita betul-betul kasih prospektus, ini semua tanggung jawab dari pemodal. Kita hanya menyajikan data yang real seperti itu apa adanya. Tidak kita financial engineer dan sebagainya, bukan. Tidak seperti itu. Dan terakhir, kalau kita udah oke, kita beli deh. Kita tentukan berapa efek yang ingin kita beli, apakah itu saham atau sukuk, berapa nanti setelah kita beli, sudah sampai tunggu pendanaan terkumpul, nanti kita
bisa menunggu atau menikmati dari imbal hasil atau bagi hasilnya. Dan proses selesai. Oke, sekian. Jazakumullah khairan. Itu sedikit sharing dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke Bro Wira selaku moderator. Alhamdulillah. Syukron jazakallah khairan Bro Kev atas pemaparannya yang alhamdulillah sangat jelas. Ini ada beberapa, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, Bro Kev. Yang pertama dari Panji RSK. Bismillah, mohon izin bertanya. Dari sisi pendanaan, untuk perusahaan yang tidak punya hutang ribawi, sudah bisa jual sahamnya di Safik. Atau dipersyaratkan juga tidak memiliki tabungan di bank konvensional maupun bank syariah dengan akad ribawi dan juga tidak memiliki deposito ribawi. Sedikit nyambung pertanyaan dari ADHW 001 Segal. Beliau tanya kalau dilihat di webnya belum ada saham yang dijual ya, Bro. Ya. Jadi yang pertama tadi tanya tentang lebih ke si penerbit sendiri, yang kedua Safik udah ada saham belum sih? Ya. Jadi kalau yang penerbit saham sendiri betul. Jadi kita bakal cek juga jika dia punya tadi ya, punya kegiatan ataupun rekening yang konvensional, itu betul harus tadi ya, dihijrahkan ya, harus semua dipindahkan semua ke bank syariah. Karena ini saham ya, saham sendiri baik lagi kita betul-betul jaga terkait dari hulu ke hilirnya, terutama dengan transaksi ya. Jadi tadi karena kita sudah ada bank syariah, jadi semua transaksi harus di bank syariah semua. Itu satu. Jadi baik dia punya simpanan, apapun itu tabungan, deposito semuanya itu harus di bank syariah. Nah, terkait dengan akad-akadnya, itu nanti bakal kita cek masing-masing itu akadnya. Even itu deposito syariah, kita bakal cek seperti apa sih deposito syariah yang ada gitu ya. Apakah telah memenuhi kaidah yang kita pahami atau seperti apa. Karena nanti itu semua bakal kita cek oleh tim Syafiq nih. Kita ada lembar screeningnya sendiri ya, terkait dengan syariahnya. Nah, itu mungkin bisa menjawab di situ. Lalu yang kedua, betul. Saat ini kita belum ada saham, baru ada sukuk ya. Semoga insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini bakal ada saham nih. Pertama, insya Allah ya. Mudah-mudahan mohon doanya dari Syafiq semua, kita bisa menerbitkan saham. Karena memang saat ini kebetulan yang memang lagi tadi ya, soalnya kenapa juga, kalau pribadi dari kami sangat hati-hati terutama untuk saham ya. Karena saham itu lebih berisiko dibandingkan sukuk. Itu pasti lebih berisiko. Karena kenapa? Tadi dia kan tidak ada jaminan, dia hanya melepas sahamnya saham UKM gitu kan ya. Saham UKM yang beda dengan saham yang di bursa kan liquid ya, ini kan saham UKM. Terus nanti kita kasih pendanaan, tiba-tiba ntar dananya itu dipakai macam-macam, itu kan kontrol lebih sulit kalau untuk saham. Sedangkan kalau di sukuk sendiri lebih mudah ya, karena project base ya ada jelaskan, ada pembelinya, kita tahu pembeli siapa, misalnya perusahaan-perusahaan yang bonafit sebagai kan lebih mudah ya untuk kita kontrolnya. Itu lebih ke sana sih, tapi insya Allah nanti kita bakal tadi ya, kita bakal terbitkan saham, namun saham-saham yang relatif lebih aman. Jadi insya Allah para pemodal pun lebih nyaman juga nanti untuk investasi saham tersebut. Syukron Bro atas jawabannya. Ini masih dari Panji RSK, kayaknya butuh sedikit penjelasan. Mohon maaf, bukannya mudharabah sukuk bagi hasilnya dibagikan setelah berhasil pengembalian modal. Tadi disampaikan imbal hasil dulu baru balik pokok. Jadi gimana, Bro Kev? Jadi gini, kalau hal tersebut tergantung ya. Kalau yang selama ini saya tahu, saya pelajari juga dari Ustadz Ami juga bilang, kalau mudharabah tergantung dari produknya apa yang dijual ya. Sebagai contoh, kalau misalnya itu produknya itu berupa barang yang sudah jadi, sudah ada, tinggal menunggu penyelesaian, tinggal menunggu penjualan aja, itu boleh mudharabah itu dibagikan langsung dibagikan bagi hasil. Namun kalau produknya itu sebagai contoh misalnya kalau kayak kita beli apa ya, kayak masakan, kita misalnya mudharabah masakan. Nah itu kan atau bumbu itu kan barangnya belum jadi kan, terus dibuat dulu kan itu kan. Nah hal tersebut memang betul, itu harus kembali modalnya dulu, modal dikembalikan semua baru bagi hasil. Namun kalau produk udah jadi kayak kita mudharabah di percetakan buku, nah itu barang udah ada kan, tinggal nunggu penjualan doang kan, nah itu boleh tuh. Menurut Ustadz Ami itu boleh dibagikan langsung. Nah, namun kalau paling simpel karena itu kan lumayan lebih sulit ya untuk kita ceknya.
kalau paling simpel mudharabah yang misalnya kayak di Syafiq, kenapa kita bisa bagi hasilnya juga per 3 bulan juga itu karena proyek itu nggak hanya satu PO misalnya gitu, ada beberapa PO gitu. Nah, PO tersebut lah antar dibagikan di bulan tergantung jangka waktunya. Mungkin antar PO tersebut beda jangka waktunya ya, ada PO 3 bulan, ada PO 6 bulan, tapi dia menerbitkan dalam satu sukuk yang berbarengan. Makanya ada juga pembagian di per 3 bulan dan sebagainya kayak gitu sih. Mudah-mudahan jelas buat yang bertanya. Ini ada pertanyaan lagi dari Amel. Untuk saham di SCF setelah 1 tahun, apakah nilai per lembarnya akan fluktuatif? Bisa dilihat di mana nilainya? Ya, jadi kalau lembar saham itu pasti kan dari nilai awalnya ya. Nanti pada saat kita pembelian pertama, terkelihatan tuh lembar sahamnya misalnya 100 perak gitu ya. Nanti 100 tersebut udah karena kita ini tidak ada jual beli ya. Tidak ada kan kalau misalnya yang di bursa kan ya jual beli harian, makanya nilainya kan fluktuatif naik turun kan tergantung tadi ya. Tergantung permintaan pasar juga kan ya. Supply and demand-nya. Nah, kalau kita nanti pada saat 100 tahun baru tuh kita buka tuh pasarnya dimulai dari angka 100 perak juga sama gitu. Nah, dari sana nanti bakal kelihatan kan supply demand seperti apa naik turunnya. Paling nanti kita bakal membatasi batas bawah dan batas atasnya aja. Kira-kira seperti itu sih nanti. Sedikit nyambung berarti nanti bakal ada pasar sekunder buat saham gitu ya? Betul, setelah setahun ya. Kalau nanti kita let's say misalnya di bulan Maret ada satu PT X gitu kan nerbitin saham, nanti setelah terpenuhi nanti bulan Maret tahun depan dibuka tuh pasar sekundernya. Ada lagi pertanyaan, kayaknya seru nih bro, banyak yang tanya nih bro. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bismillah, dari Rega Dikira. Bismillah, bagaimana pelaku usaha ingin mendapatkan pendanaan dari Syafiq? Tadi lebih banyak dijelaskan dari sisi pemodal, sedangkan sisi penerbitnya sendiri, bagaimana prosesnya? Barakallahu fiik. Barakallah. Ya, karena saya ikutin pesanan itu ya, temanya ya. Ini lagi ngomongin investasi, jadi ngomonginnya sisi pemodal ya. Semoga nanti ke depannya bisa juga sharing terkait dengan penerbit ya. Tapi ini simple ya. Jadi kalau untuk pelaku usaha sendiri, kalau mau daftar kan bisa langsung ya, Wir ya, bisa langsung ke ini kan ya, ke website kita. Atau kalau mau mudah, nanti bisa kontak ke ini, ke website, ke email kita, salam@syafiq.id ya. Nanti bisa ngobrol di sana tuh, nanti bakal ada PIC-nya bakal jawab ya, untuk nanti ke depannya seperti apa. Minimal tanya lewat sana dulu itu bisa nanti, bakalan segera direspon kok. Tapi untuk gambarannya, ya sama ya, kita sebenarnya sama kayak perbankan. Dalam hal apa? Untuk dokumennya yang dibutuhkan. Bedanya kita dengan perbankan tuh apa? Kita lebih cepat, dan tadi ya, nggak bakal butuh waktu yang lama gitu, untuk memproses semuanya. Tapi untuk tingkat kehati-hatian, terkait due diligence, atas pelaku usaha yang ingin mendapatkan dana, itu sama kayak kita kayak perbankan. Dalam hal apa? Memitigasi resiko-resiko yang ada. Sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Askia. Bismillah mau tanya. Ada 2 pertanyaan dari Askia. Yang pertama, syarat emiten di Syafiq kan tidak boleh ada pinjaman riba. Apakah benar-benar tidak boleh sama sekali atau masih ada toleransi misalnya sekian %? Pertanyaan kedua, ketika perusahaannya rugi dan investor harus menanggung kerugian, bentuk menanggungnya itu apa hanya dengan capital loss atau investor juga patungan? Investor patungan. Kalau ada kerugian. Mungkin coba jawab yang pertama dulu ya. Oke. Betul. Jadi kalau di kami ini baik lagi tergantung dari penyelenggara masing-masing ya. Terkait dengan hal tersebut. Ada mungkin penyelenggara lain membolehkan tuh, walaupun nama syariah, masih boleh nih saham syariah kita boleh punya pinjaman ribawi. Namun kalau kami melihat, kalau karena kita dari awal sudah komit ya, kita zero tolerance terhadap ribawi, jadi Rp1 pun untuk para pelaku usaha yang ingin raising fund melalui saham itu tidak boleh punya pinjaman ribawi. Alasan apa? Simple sih. Dulu karena pernah dengar dari Ustadz Erwandi juga ya. Kita itu misal kalau punya pinjaman ribawi, misal let's say nih, pelaku usahanya itu punya pinjaman ribawi cuma 1% aja gitu. 1% punya pinjaman ribawi, dia raising fund di Syafiq gitu misalnya. Terus nanti para pemodal beli kan ya. Para pemodal beli, tujuannya buat apa nih? Ada juga tujuannya itu tadi, ini paling simpel ya. Tujuannya itu kita pengen lunasin 1% tersebut deh. Jadi dengan dana dari pemodal,
duit itu dipakai untuk melunasin hutang ribawi kita yang 1% itu misalnya. Kasar gitu, ini paling paling contoh paling mudahnya ya. Nah, itu tetap nggak boleh. Walaupun tujuannya untuk lunasin ribawinya. Kenapa? Nanti ada di mana pada saat waktu kita udah agree untuk si pelaku usaha itu kita danain, investor masuk kan ke dalam sahamnya ya. Ini posisi masih belum di ini nih, masih belum dilunasin utang ribawinya ya, masuk ke pemegang saham tersebut investor yang memiliki. Nah, karena si investor sudah masuk ke dalam perusahaan tersebut, otomatis kan dia punya juga kan 1% ribawinya kan ya, si investornya ya, kalau udah masuk ke dalam nih. Sebelum duit itu dilunasin kepada bank ribawi tersebut, Kodoro meninggal tuh investor itu. Meninggal. Dia meninggal dengan memiliki hutang ribawi 1% dari situ. Sama aja kan, itu kan sangat berisiko kan ya. Jadi hal tersebut yang kita hindarin lah. Ini contoh paling ini ya deh. Jadi kami pengen jaga sekali hal tersebut. Jadi kita udah deh nggak usah hubungan sama ribawi. Kalau ada tersebut ya insya Allah tadi bertakwa sama Allah sih pasti berjalan kan untuk dia bisa melunasi hutang ribawi tersebut sendiri, atau tadi dia mempunyai ya muhsin dan sebagainya untuk membantu bridging dana tadi untuk melunasi hutang ribawi tersebut dulu gitu. Nah, terkait tadi untuk yang capital loss, dalam arti apa? Rugi tadi ya, rugi itu tergantung dari tadi kerugian ya. Kita bakal menanggung kerugian itu tergantung dari rugi berapanya itu dulu. Dan dari kerugian tersebut dibagi lagi tergantung porsi masing-masing kepemilikan unit atau sahamnya masing-masing si investor tersebut. Gitu, Wir, mudahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami buat yang bertanya. Ini pertanyaannya nambah terus nih bro, gimana bro? Kita lanjut atau serah deh, silakan nggak apa-apa kok. Kita coba sapuin dulu nih pertanyaannya ya. Mungkin ada pertanyaan dari Didi Subagia. Bismillah, dalam proses eksekusi jaminan ada yang dijaminkan. Apa yang menjadi jaminannya? Nah, jaminan itu bisa macam-macam ya. Bukan hanya fix aset. Jadi kan ada fix aset, ada juga jaminannya berupa proyeknya tersebut, proyek yang dijaminkan tadi kan. Itu ntar proyeknya dijaminkan jika nanti ada pemasukan dari proyek tersebut itu jadi hak milik si pemodal atau investor. Atau tadi kita juga ada yang namanya personal garanti. Nah, itu cukup berat sebenarnya kan ya. Jadi pelaku usaha tersebut nanti dia menggaransi harta pribadinya dia. Sampai ke harta pribadi kalau dia wan prestasi dan kalau dia rugi dan karena wan prestasi itu dia bisa bukan disita ya, dieksekusi itu harta pribadi dia sampai ke pribadinya sampai sebesar itu gitu. Simpelnya kayak gitu, bro. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya tadi. Ini ada pertanyaan lagi, bro. Assalamualaikum. Bagaimana kita tahu sebagai pemodal kalau perusahaan yang akan kita invest itu tidak ada pendanaannya dari bank? Ya, itu sudah kita lakukan ya, dalam arti apa? Kita pertama pasti kita due deal dulu semuanya, termasuk laporan keuangan dan sebagainya. Oke, ternyata laporan keuangannya bisa dibuat-buat sekarang kan, ditutupin aja. Dia nggak punya pinjaman ribawi kan ya. Udah kan kita nanti kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi semacam slik OJK lah ya sekarang ya. Jadi kita tik masukkan nama perusahaannya, ntar keluar tuh dia punya pinjaman apa aja, misalnya ada pinjaman, nanti ketahuan dari sana. Ya itu udah cukup kredibel sih. Jadi kita bisa tahu sedetail itu untuk tahu terkait historical dia, terutama terkait dengan hubungan dia dengan lembaga pembiayaan. Berarti nanti pas udah di listing di Syafiq itu insya Allah udah nol ribanya ya bro. Maksudnya dari teman-teman investor, teman-teman Syafiqers ini nggak perlu ragu lagi seperti itu ya bro? Ya, yang saham seperti itu nanti tuh, yang saham. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Masya Allah banyak. Tapi alhamdulillah udah pada puas sih bro. Ini mungkin terakhir dari Panji Areska, dia banyak tanya juga. Apakah ada minimal nilai aset untuk saham ataupun nilai project untuk sukuk di Syafiq? Jika ada, masing-masing berapa? Oke, jadi untuk pendanaan di kami itu sebenarnya tidak diatur ya kalau untuk minimum ya. Yang OJK atur hanya maksimum. Nah, namun setelah kami cek, kami riset semuanya, agar masuk economic of scale nih ya dari kegiatan ini, ya kita nggak bisa pungkiri ya sebagai pelaku usaha pasti bakal mengeluarkan dana-dana terkait untuk bisa raising fund di Syafiq ya. Nah, oleh karena itu kita minimal untuk pendanaan di kami itu pelaku usaha itu di angka 500 juta. Minimal 500 juta. Sampai 10 miliar ya. Oke, alhamdulillah sudah kita sapu sebagian besar pertanyaan nih bro. Alhamdulillah. Berarti nextnya kita masuk ke kuis. Jadi buat teman-teman Syafiqers,
udah mulai siap-siap, ini bisa pastikan mouse-nya di raise hand ya. Jadi pas udah muncul pertanyaan langsung diklik. Oke, Bro Kevin, jadi kita ada 3 pertanyaan, 3 hadiah, berarti otomatis ada 3 pertanyaan. Dan hadiahnya kali ini adalah buku dari Ustadz Amin Nur Bait, yaitu Pengantar Permodalan dalam Islam. Oke, kita bisa mulai, Bro, dari pertanyaan pertama. Silakan. Oke, ini simple aja. Tadi sempat saya sampaikan itu, pertama, kan ada profil risiko ya. Itu ada 4, sebutkan aja. 4 namanya, profil risikonya. Udah cepat banget dari Didi Subagja. Monggo silahkan di unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kan ada kenali profil resiko ya. Ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama itu sangat konservatif, lalu kuadran berikutnya konservatif, kuadran berikutnya moderat, dan kuadran terakhir itu agresif. Ya, Masya Allah, Asantum. Betul, mantap. Alhamdulillah, selamat buat Bro. Afwan. Kita japri ya, untuk datanya mohon diberikan lewat japri aja. Nah. Oke, Bro, kita masuk ke pertanyaan kedua. Silahkan, Bro. Tadi juga sempat di-mention terkait dengan kriteria investasi syariah ya. Itu yang harus Syafikers cek dulu sebelum kita investasi. Ada 3 macam. Sebutkan. Langsung dari Haris Al-Bimawi. Boleh, silahkan unmute. Baik, syukron atas waktunya. Untuk kriteria investasi syariah, yang pertama adalah jenis usahanya. Jenis usahanya ini tidak mengandung keharaman dalam usahanya. Contohnya pengadaan miras dan sebagainya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mekanisme pengelolaan usahanya. Jadi di mekanisme pengelolaan usahanya ini tidak ada transaksi yang abu-abu lah gitu ya, untuk mengandung goib, goror dan sebagainya, riba. Kemudian dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini dari Syafiq sendiri dari kriteria investasi syariah ini benar-benar dia keuangannya itu tidak mengandung hutang ribawi. Dan Masya Allah ya, setelah dengar penjelasan tadi, Masya Allah ya, benar-benar menjaga sekali dengan 0 ribawi. Ini luar biasa nih, membantu sekali dalam fikih kontemporer dalam muamalahnya kita nih ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Masya Allah, Santum. Betul, Bro Wir, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selamat buat Bro Haris. Nah, saya langsung japri dan silahkan di-share data-datanya. Oke, pertanyaan terakhir, Bro, untuk sharing kita kali ini. Oke, sebutkan produk SF Syariah. Ada 2 ya produknya kan? Saya boleh ngacu nggak, Bro? Oke, ini ada dari Zaki Ardi. Silahkan untuk unmute. Ya, bismillah, produknya ada 2, saham dan sukuk. Oke, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taufik barakallah, syukran. Alhamdulillah. Bro, berarti ini udah di penghujung acara. Alhamdulillah, tadi udah kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Syafikers. Kemudian kita juga bagi-bagi hadiah buat teman-teman Syafikers yang alhamdulillah bisa menjawab. Dan kita sekarang berada di akhir acara kali ini. Mungkin dari Bro Kevin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, Bro, silahkan. Ya, mungkin sedikit aja ya di akhir penghujung kegiatan ini, invest sharing ini, kita dari Syafiq sih tidak henti-hentinya ya untuk kita bisa belajar bersama, sharing. Harapannya apa? Kita sama-sama belajar, bisa dapat edukasi atau literasi terkait dengan inilah kegiatan bisnis ataupun investasi yang syariah seperti apa. Karena jelas ya, kita juga mengalami bareng-bareng bagaimana kita mungkin setelah makin tahu kegiatan agama, mendalami agama, kita jadi tahu mana yang halal dan haram. Kita cuma bisa takut aja, takut nih nggak boleh dan sebagainya. Namun kita butuh yang namanya solusi sebenarnya kan ya. Terutama bagi para investor, kita nih udah tadi ya, karena udah tahu halal haram, sekarang jadi serba takut kita untuk bisa tadi mempergunakan dananya
tadi untuk bisa berinvestasi gitu kan. Karena mungkin kita nggak punya pengalaman dalam berusaha, kita memang profesional, punya dana, tapi karena udah mulai tahu agama, kita mulai hati-hati, tapi sekarang kok nggak ada solusinya ya? Kemana yang bisa investasikan gitu? Kalau mau ke investasi langsung ke teman kita pun ragu gini, apakah mereka bisa jalankan dengan betul, karena kita nggak punya kemampuan nih untuk bisa menilai teman kita layak dikasih duitnya nih. Nah, di sini Syafiq hadir sebagai solusi untuk bagi para Syafikers atau para pemodal yang punya dana lebih untuk bisa berinvestasi sesuai dengan syariah, dan ini dilindungi oleh di bawah dari pengawasan langsung dari regulator dalam hal ini OJK. Nah, namun bukan hanya itu saja yang kita harapkan dengan investasi di Syafiq sendiri bisa memajukan perekonomian umat secara cepat dan secara menyeluruh ya, nggak hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Nah, harapannya dengan kita bisa berinvestasi, kita juga bisa memajukan ekonomi, bisa bermuamalah sesuai dengan syariah, dan tadi harapannya apa? Kita bisa mendapatkan keberkahan ya, harta, nanti ujungnya apa? Karena nanti harapannya dana tersebut kan kita gunakan untuk tadi ya, untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita kan. Sayang kalau harta tersebut nggak berkah, ya nggak ada artinya kan semuanya itu ya. Nah, itulah harapan kita. Oleh karena itu dengan berinvestasi berjamaah di Syafiq, itulah harapan kita bisa bangun bersama-sama. Dan di situ lagi, satu sisi lagi harapannya karena Syafiq juga masih baru, kita pun ingin tadi ya bersama-sama untuk menerima masukan dan kritikan saran dari Syafiqer semua. Jika ada hal yang kurang dari kami, mohon langsung aja sampaikan semua, baik lewat medsos, website dan sebagainya. Hal tersebut kami yakin itu akan menjadi tadi ya suatu yang berharga buat kami untuk kedepannya, untuk perbaikan layanan buat kami semua juga ya. Baik lagi kan karena kita ini startup, startup itu agile, kita harapannya dengan ada masukan kita bisa memperbaiki sesegera mungkin. Untuk apa? Untuk kenyamanan dan keamanan dari para pelaku atau pengguna dari platform Syafiq sendiri. Mungkin dari saya segitu aja, Wir. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih Bro Kev atas penutupannya, dan terima kasih juga buat teman-teman Syafiker semua yang udah ikutan invest sharing dari hari pertama, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan alhamdulillah kita sudah di penghujung invest sharing ini di bulan Februari. Nggak lama-lama ya Bro ya, nggak kayak 2 hari yang lalu ya. Ya ini Masya Allah. tadi bilang invest sharing hari ini yang paling cepat nih Bro, mulai dari materinya cukup padat, kemudian dari pesertanya juga alhamdulillah teman-teman Syafiker sangat antusias, kayaknya nunggu. Dan kalau tadi sempat dilihat partisipan, ini adalah partisipan terbanyak dari 3 hari nih Bro. Masya Allah, barakallahu. Nah, untuk teman-teman Syafiker semua, tadi saya sempat share form, mohon bantuannya untuk diisi sebagai bahan evaluasi kami, nanti kedepannya biar kegiatan invest sharing atau event-event dari Syafiq lainnya bisa lebih baik lagi. Dan terakhir kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Dari 3 hari ini alhamdulillah kita udah berinteraksi. Kalau dari saya ada salah kata sebagai host maupun dari narasumber yang udah hadir maupun dari chat-chat teman-teman Syafiker semua yang ada di diskusi. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.